Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Prayoga Haryadi dengan NIM 24650033. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah mikrokontroler, yaitu materi 1 yang berjudul mikrokontroler. Oke, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama itu adalah pengertian mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC mikrokontroler terdiri dari satu atau lebih intri prosesor, memori, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Dalam pengaplikasiannya, pengendalian mikro yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan mikrokontroler ini digunakan dalam produk ataupun perangkat yang dikendalikan secara otomatis, seperti sistem kontrol mesin, mobil, perangkat medis, pengendalian jarak jauh mesin, peralatan listrik, mainan, dan perangkat-perangkat yang menggunakan sistem tertanam lainnya. Penggunaan mikrokontroler ini semakin populer karena kemampuannya yang dapat mengurangi ukuran dan biaya pada satu produk atau desain apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun dengan menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input dan output secara terpisah. Berikut ini adalah diagram blok dan struktur mikrokontroler beserta penjelasan singkat tentang bagian-bagian utamanya. Yang pertama itu adalah CPU. CPU adalah otak mikrokontroler. CPU bertanggung jawab untuk mengambil instruksi, menerjemahkan, lalu akhirnya dieksekusi. CPU menghubungkan setiap bagian dari mikrokontroler ke dalam satu sistem. Fungsi utama CPU adalah mengambil dan mendekode instruksi. Instruksi yang diambil dari memori program harus diterjemahkan atau melakukan dekode oleh CPU tersebut. 2. Memori. Fungsi memori dalam mikrokontroler sama dengan mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Sebuah mikrokontroler biasanya memiliki sejumlah RAM dan ROM atau memori flash untuk menyimpan kode sumber program. Yang ketiga, port input atau output paralel. Ini digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input ataupun output lainnya ke mikrokontroler. Yang keempat, port serial. Port serial menyediakan berbagai antarmuka serial antara mikrokontroler dan periferal lain seperti port paralel. Yang kelima, pengatur waktu dan perhitungan. Timer dan counter atau pengatur waktu dan perhitungan adalah salah satu fungsi yang sangat berguna dari mikrokontroler. Mikrokontroler mungkin memiliki lebih dari satu timer dan counter. Pengatur waktu dan perhitungan menyediakan semua fungsi pengaturan waktu dan penghitungan di dalam mikrokontroler. Operasi utama yang dilakukan di bagian ini adalah fungsi jam, modulasi, pembangkit pulsa, pengukuran frekuensi, osilasi, dan lainnya. Sebagai bagian ini juga dapat digunakan untuk menghitung pulsa eksternal. 6. Analog to digital converter atau
konversi analog ke digital. Konverter ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Sinyal input dan konvert ini harus dalam bentuk analog, sedangkan outputnya dalam bentuk digital. Output digital dapat digunakan untuk berbagai aplikasi digital seperti layar digital pada perangkat pengukuran 7 digital to analog atau DAC. DAC melakukan operasi pembalikan konversi ADC. DAC mengubah sinyal digital menjadi format analog. Ini biasanya digunakan mengendalikan perangkat analog seperti motor, DC, dan lainnya sebagainya. 8. Kontrol interupsi. Kontrol ini digunakan untuk menyediakan interupsi untuk program kerja. Dapat berupa eksternal dengan atau internal, menggunakan interupsi selama pemrograman. 9. Blok fungsi khusus. Beberapa mikrokontroler yang hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khususnya. Pengontrolan ini memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus tersebut yang umumnya dinamakan dengan blok fungsi khusus. Oke, kita langsung masuk ke unggulan dan kelemahan mikrokontroler. Keunggulan atau kelebihan utama dari mikrokontroler. Yang pertama, mikrokontroler bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. Yang kedua, dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam sebuah mikrokontroler. Yang ketiga, penggunaan mikrokontroler sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah dan pemeliharaan sistem. Yang keempat, sebagian besar pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan berbagai fungsi. Yang kelima, mudah mengubah port RAM, ROM, dan input ataupun output tambahan. Yang keenam, waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi rendah. Kekurangan dari mikrokontroler. Yang pertama, mikrokontroler memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor. Yang kedua, hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan-peralatan mikro. Yang keempat, tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi pertama ini. Terima kasih.